Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada faedah yang ke-26. Kita masih melanjutkan penjelasan dari faedah-faedah sebelumnya. Faedah yang ke-25, 24 ataupun 23. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, walihada qala aqibu ikhbarihi anil hukmi baina ibadihi wa masiri ahli sa'adati ilal jannati wa ahli syaqai ilan nar. Oleh karena itu, setelah Allah memberitahukan ketetapan hukumnya di antara para hambanya dan menyatakan bahwa orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia akan masuk ke dalam surga, dan orang-orang yang celaka, orang yang sengsara akan berada dalam neraka. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qudiya bainahum bil haqqi, dan telah diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan hak, dengan adil. Wakila, dan dikatakan atau diucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Rabb atau Tuhan semesta alam. Surat Az-Zumar ayat 75. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahadafal fa'ilal qawli isy'aran bil umumi. Allah di sini dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan fa'il atau subjek. Kalau dalam bahasa Indonesia fa'il itu adalah subjek, siapa yang berkata itu tidak disebutkan. Wakila, dan dikatakan, bukan waqala fulan atau fulan berkata, bukan, tetapi wakila, dan dikatakan. Isy'aran lil umum, ini untuk menunjukkan makna yang bersifat umum. Wa annal kauna kullahu qala, dan seakan-akan seluruh alam semesta berkata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb atau Tuhan semesta alam. Lima syahidu min hikmatil haqqi wa adlihi wa fadlihi. Kenapa mereka mengucapkan demikian, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin? Karena mereka mengetahui, mereka menyaksikan hikmah Allah Subhanahu wa taala, keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala fi haqqi ahlin nar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan penduduk neraka, qila udkhulu abwaaba jahannam. Qila di sini juga sama, dikatakan kepada mereka. Bukan Allah langsung berkata kepada mereka, tetapi ini fa'ilnya tidak disebutkan. Qila, dikatakan kepada mereka. Udkhulu abwaaba jahannam, masukilah pintu-pintu neraka jahannam. Ini dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-72. Ka'annal kauna kullahu yaqulu dzalik. Ini seakan-akan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini nanti di hari kiamat mengatakan hal ini, mengatakan seperti ucapan udkhulu abwaaba jahannam, masuklah kalian melewati pintu-pintu neraka jahannam. Hatta taquluhu a'dha'uhum wa arwahuhum wa arduhum wa sama'uhum. Bahkan anggota badan dan juga ruh-ruh mereka, bumi dan langit turut serta mengucapkan kalimat ini, udkhulu abwaaba jahannam, masuklah kalian melewati pintu-pintu neraka jahannam. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang
zalim, orang-orang yang memang pantas untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, itu memang betul-betul layak untuk mendapat hukuman Allah. Karena bentuknya ini tadi bentuk dihilangkannya fa'il, bentuknya isim mabni majhul. Kila isim mabni majhul, tidak disebutkan langsung pelakunya yang mengucapkannya. Ini seakan-akan seluruh alam semesta, ya langit, bumi, anggota badan, seorang roh, seorang itu sampai mengatakan masuk sana ke neraka. Karena memang mereka layak masuk ke dalam neraka tersebut. Wa huwa subhanahu yuhbiru annahu idza ahlaka a'da'ahu anja awliya'ahu. Allah SWT juga memberitahukan bahwa apabila dia membinasakan musuh-musuhnya, yakni orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang yang membangkang terhadap perintah-perintahnya, maka kebalikannya anja auliya'ahu, dia pasti akan menyelamatkan para aulia, para wali-wali Allah, orang-orang yang membela Allah, membela syariat Allah, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'ummahum bil halaki bimahdil masyiah. Nah, di sini Syekh mulai membantah pemikiran yang sesat tentang masalah takdir. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan seluruh manusia semata-mata karena kemauan atau keinginan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan sesuatu pasti ada sebabnya. Bukan tanpa sebab, bukan tanpa hikmah, bukan tanpa alasan. Walamma sa'alahu Nuhun najata ibnihi akhbara annahu yughrikuhu bisu'i amalihi wa kufrihi. Buktinya apa? Ketika Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah untuk keselamatan anaknya, akhbara, Allah memberitahukan kepada Nabi Nuh annahu yughrikuhu bisu'i amalihi wa kufrihi. Allah memberitahukan kepadanya bahwa anaknya itu akan ditenggelamkan. Ada sebabnya ditenggelamkan, bukan tanpa sebab, disebabkan keburukan dia dan kekufuran dia. Jadi di sini sudah jelas sekali kesalahan orang yang memiliki pemahaman yang sesat dalam masalah takdir. Kata mereka, oh Allah itu menghukum tanpa sebab. Allah bisa saja orang yang taat dimasukkan neraka, orang maksiat malah masuk surga tanpa ada sebabnya sama sekali, tanpa ada alasan sama sekali. Ini enggak benar. Maka Syekh membantah mereka, membantah pemahaman mereka di ucapan beliau ini. Jadi intinya Allah SWT tidak akan membinasakan seluruh manusia semata-mata karena kemauan atau kehendaknya. Dan buktinya sudah ada. Nabi Nuh meminta keselamatan kepada Allah untuk anak laki-lakinya, tetapi Allah tetap menenggelamkan karena kekufuran dan kejelekan amal anak Nabi Nuh tersebut. Walam yakul inni ughriquhu bimahdi masyiati wa iradati bila sababin wala dambin. Dan Allah tidak pernah berfirman, aku menenggelamkan anakmu tadi itu semata-mata karena kehendak dan kemauanku. Tidak. Bahkan tanpa sebab dan tanpa dosa, tidak sama sekali. Tidak. Wa qad dhamina subhanahu ziyadatal hidayati lil mujahidin fi sabilih. Bahkan Allah menjamin untuk menambah hidayahnya, petunjuknya kepada orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berjihad di jalannya. Walam yukhbir annahu yudhilluhum wa yubtilu sa'yahum. Bahkan Allah tidak mengatakan bahwa dia akan menyesatkan mereka dan membuat usaha mereka sia-sia. Wa kadzalika dhamina ziyadatal hidayati lil muttaqin. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjamin akan menambah hidayah kepada orang-orang yang bertakwa. Alladzina yattabi'una ridwanahu, yang mana mereka mengikuti apa-apa yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahbara annahu la yudillu illal fasikin. Ini kesimpulannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa dia hanya akan menyesatkan orang-orang fasik. Jadi tidaklah disesatkan kecuali memang orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim atau orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik.
alladzina yanquduna ahdahu min ba'di mitsaqih, yakni orang-orang yang mengingkari perjanjian dengan Allah yang telah ditetapkan. Orang yang sudah berjanji ternyata dia mengingkari janjinya. Ini orang-orang fasik. Maka orang yang seperti ini, maka Allah sesatkan oleh Allah, mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu innama yudillu man athara ad-dalala wa ikhtara 'alal huda. Demikian juga Allah hanya akan menyesatkan orang yang memang memilih kesesatan. Memilih jalan kesesatan di atas jalan petunjuk. Fayudba'u hina idzin ala sam'ihi wa qalbihi. Itulah yang menyebabkan kesesatan terpatri kuat di dalam pendengaran dan hati orang tersebut. Ketika dia memilih jalan kesesatan di atas jalan petunjuk, maka Allah SWT akan kunci hati dan pendengaran mereka. Wa annahu yuqallibu qalba man lam yarda bihudahu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan hati siapapun yang tidak senang terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala idza ja'ahu, ketika petunjuk itu datang menghampiri orang tersebut. Walam yu'min bihi wa dafa'ahu wa raddahu. Atau dia tidak mengimaninya atau malah mencampakkan atau menolak petunjuk tersebut. Fayuqallibu fuadahu wa basarahu uqubatan lahu ala raddihi wa taf'ihi. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai balasannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan hati dan penglihatan orang tersebut sebagai hukuman bagi orang tersebut karena ia telah menolak dan mencampakkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala lama tahaqqaqahu wa 'arrafahu. Tatkala petunjuk Allah telah muncul dan diketahui oleh orang tersebut, tetapi dia malah memilih jalan kesesatan. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa annahu subhanahu law alima fi tilkal mahal allati hakama 'alaiha bidzalali wasyaqa khairan la afhamaha wa hadaha. Seandainya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui ada potensi kebaikan. Jadi kalau memang ada potensi kebaikan pada jiwa yang telah ditetapkan untuk sesat dan sengsara, tentu Allah Subhanahu wa taala la afhamaha wa hadaha. Allah pasti akan berikan pemahaman dan petunjuk kepada orang tersebut. Walakinnaha la tasluhu li ni'matihi wa la taliku biha karamatuhu. Akan tetapi memang Allah mengetahui bahwa jiwa itu memang tidak layak untuk menerima anugerah, keutamaan, nikmat ataupun kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad azaha subhanahu al-ilala wa aqama al-hujaja. Allah Subhanahu wa taala telah menyingkirkan berbagai alasan manusia untuk tidak taat kepadanya. Wa aqamal hujjah, dan Allah sudah menegakkan hujjah kepada mereka. Wa makkana min asbabil hidayah, Allah pun telah memberikan sebab-sebab hidayah kepada mereka. Wa annahu la yudillu illal fasikin wadh-dhalimin. Maka Allah tidak akan menyesatkan hambanya sama sekali kecuali orang-orang yang fasik ataupun orang-orang yang zalim, orang yang memang memilih jalan kesengsaraan, orang yang memilih jalan kesesatan di atas petunjuk. Wala yudbi'u illa ala qulubil mu'tadin, dan Allah tidak akan mengunci mati hati kecuali orang-orang yang memang telah melampaui batas. Wala yarkasu fil fitnati illal munafiqina bikasabihim, dan Allah pun hanya akan menimpakan fitnah. Jadi Allah tidak akan menimpakan fitnah kecuali siapa? Illal munafiqina bikasbihim, kecuali kepada orang-orang munafik, itu pun karena perbuatan mereka sendiri. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh melanjutkan, wa annar rinal ladzi ghutiya bihi qulubul kuffari huwa ainu kasbihim wa a'malihim. Sungguh noda yang menutupi hati orang-orang kafir itu memang hasil dari usaha atau amal perbuatan mereka
sendiri. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Sekali-kali tidak. Bal rana ala qulubihim, bahkan apa yang telah mereka bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, bahkan apa yang mereka kerjakan itu menutupi hati mereka. Jadi noda-noda kemaksiatan, noda-noda kefasikan, noda-noda kezaliman itu menutupi hati mereka. Noda kekafiran menutupi hati mereka. Wa qala an a'daihi minal yahud, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang golongan Yahudi, yaitu musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulihim qulubuna ghulf, dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim, sebenarnya Allah yang telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Jadi orang-orang kafir itu kenapa mereka tidak mau menerima kebenaran, mereka tidak bisa mendapatkan petunjuk, karena Allah memang telah mengunci hati mereka karena kekafiran mereka, usaha-usaha jelek mereka, amal perbuatan mereka yang buruk. Wa akhbara annahu la yudillu man hadahu hatta yubayyana lahu ma yattaqi. Allah pun telah memberitahukan bahwa Dia tidak akan menyesatkan orang-orang yang diberinya petunjuk, hatta yubayyana lahu ma yattaqi, kecuali setelah Allah menjelaskan hal-hal yang harus mereka jauhi, yang mereka takuti, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah murka kepada mereka. Fayahtaru li syaqqwatihi wa su'i tabi'atihi. Fayahtara al-dalal 'alal huda li syaqqwatihi wa su'i tabi'atihi. Mereka lebih memilih kesesatan di atas petunjuk karena memang jeleknya tabiat mereka dan juga kesengsaraan yang mereka dapatkan. Wal ghayya 'alal rasyadi, demikian pula mereka lebih memilih penyimpangan daripada kebenaran. Wa yakunu ma'a nafsihi wa syaitanihi wa aduwi rabbihi alaihi. Dengan demikian mereka lebih memilih mengikuti hawa nafsu, syaitan, dan musuh-musuh Rabb, musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangat layak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala mengunci hati mereka sehingga mereka tetap berada di atas kesesatan mereka, kekufuran mereka, hingga akhirnya mereka masuk ke dalam neraka, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Akan tetapi kebalikannya, kalau orang itu memang punya potensi kebaikan, ada keinginan untuk berbuat baik, maka tentu Allah SWT akan berikan pemahaman, akan memberikan petunjuk kepada orang tersebut, akan dibimbing oleh Allah SWT, yang akhirnya dia bisa mudah melakukan amal-amal kebaikan, akhirnya dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga, dan akhirnya Allah SWT pun akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa istiqomah di atas jalan kebaikan dan petunjuk tersebut hingga akhirnya Allah menetapkan kita meninggal di atas ajaran agama yang benar dan dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.